Dan Mak Jreng, ini dilantik baru aja meletek ya, baru aja meletek udah ngasih kata-kata mutiara. Itu kan suara sebagian kecil rakyat kita. Kenapa? Mungkin sebagian ngerasa keganggu hidupnya masih kurang ya. Belum 24 jam, tapi pernyataan Bapak gitu. Nggak usah saya sebut ya Pak ya. Mulut lu sampah nggak apa-apa deh, tapi tepati janji gitu. Bapak Menteri Keuangan yang baru aja dilantik, kalau kata netizen baru nongol udah ngajak perang ke rakyat nih. Dimana statementnya soal 17+8, kok malah ngomong ini kan sebagian kecil rakyat. Lah emang Bapak selama ini nggak lihat demonya bagaimana? Betapa rakyat itu ngamuk semua, turun ke jalan, sampai chaos di sana. Kok malah Bapak ngomongnya seperti itu? Jadi ya untuk para pejabat untuk berhati-hatilah berbicara. Jangan sampai statementnya itu akhirnya buat rame lagi rakyat yang memang sekarang lagi sensitif gitu loh. Lebih baik ngomong nggak tahu gitu loh kalau memang benar-benar nggak tahu. Nah nanti dipelajari baru dijelaskan tuh. Dan harus ingat, mulutmu harimaumu. Jangan sampai kayak Ahmad Saroni kan, gegara sombong dan ngatain rakyat tolol, akhirnya berbalik ke dia sendiri yang sekarang terjungkal-jungkal kan. Jadi tolong Bapak baru dilantik, ayolah buktikan ucapan Bapak yang akan menaikkan ekonomi Indonesia ini ke 8%. Nah, lalu bagaimana komentar netizen? Langsung saja kita lihat ke videonya. Selamat untuk Menteri Keuangan yang baru menggantikan Ibu Sri Mulyani. Tetapi titip, tolong hati-hati dalam berkata-kata karena mulutmu harimaumu. Baru 1 hari, ya belum 24 jam dilantik, ini sudah membuat kegaduhan baru. Dan ini hanya karena tidak bisa menjaga kata-kata. Jadi, buktikan saja dengan kerja-kerja, ya, tidak lagi menaikkan pajak, dan baru saya acungi jempol kalau membuat Indonesia tidak lagi berhutang. Dan Mak Jreng, Mak Der. Nah ini ya menteri terbaru kita baru dilantik 2 menit 2 detik udah ngasih kata-kata mutiara. Ya, 17+8 itu adalah tuntutan orang yang atau rakyat kecil yang merasa kurang. Kurang apa dulu nih Pak? Kurang sekolah, kurang makan, kurang IQ ya lah ya. Terus kita tuh masih tilol gitu. Ini dilantik baru aja meletek ya, baru aja meletek udah ngasih kata-kata mutiara. Itu kan suara sebagian kecil rakyat kita. Kenapa? Mungkin sebagian ngerasa keganggu hidupnya masih kurang ya. Once saya ciptakan pertumbuhan ekonomi 6%, 7%, itu akan hilang dengan otomatis. Mereka akan sibuk cari kerja dan makan enak dibandingkan mendemo. Anda nggak pernah tahu saya di mana ya? Sebelum di sini saya di KSP juga bahkan berapa tahun. Dan waktu krisis COVID 2020-21, saya di samping Presiden Jokowi membantu memformulasikan kebijakan fiskal yang baik pada waktu itu. Bukan dari anggaran aja, tapi cara mengelola uang pada waktu. Jadi kalau Anda bilang saya nggak pengalaman, salah besar. 2008 saya bantu Pak SBY, saya think tanknya SBY. 2015 saya ke KSP, bantu Pak Jokowi, waktu yang melambat, kita balikan dengan cepat. Habis itu saya keluar, 2020-2021 mau runtuh lagi, masuk lagi ke sana. Saya selalu memberi masukan fiskal ke pemerintah. Di belakang nggak dibayar, mungkin sekarang dibayar, saatnya dibayar sekarang. Gaji gede nggak sini? Kira-kira gitu. Jadi saya udah kenal lama dengan fiskal, dengan ini ahli fiskal kita Pak Suhasil. Jadi saya nggak akan terlalu gampang, saya nggak perlu waktu untuk belajar lagi. Saya tahu betul bagaimana memperbaiki ekonomi. Jadi indikator perlambatannya apa Pak? Dijawab indikator perlambatannya. Target berapa hari Pak? Ya, target 100. Belum ada target tapi 3 bulan 100 hari itu ya? Ya. Wah, dia ngasih angka tinggi banget, ngeri juga saya bilang. Saya bilang bertapa kita kita capai yang 8% itu. Dia bilang jangan lama-lama secepatnya. Ya kita cobalah. Ini kapan disampaikan Presiden tadi? Barusan setelah pelantikan ada meeting di sana dengan para pejabat baru. Kapan sih Pak? Ya? Dari Bapak sendiri 8% yang rasional untuk dicapai. Berapa lama lagi? Kalau sebagai ekonom ya, tahun ini 8% mungkin agak sulit. 2 tahun 3 tahun ke depan ada peluangnya dicapai. Gini yang penting gini, kita balikin arah ekonomi yang melambat menjadi lebih cepat dulu. Let's say ke arah 6% lebih dalam waktu tidak terlalu lama. Habis itu kita bangun yang lain biar pertumbuhannya bisa lebih cepat lagi. Berat gak sih Pak dituntut sama Presiden Pak untuk secepat mungkin? Ya? Berat gak sih Pak? Ya saya deg-degan, berat banget. Tapi dia pikir pokoknya Presiden
cukup agresif gitu. Tapi strategi-strateginya sudah disiapkan Pak untuk mencapai itu Pak. Saya sudah 25 tahun jadi ekonom, 10 tahun lebih jadi think tanknya SBY, 5 tahun jadi Komite Ekonomi Nasional, berapa tahun di KSP, terus membantu Pak Jokowi juga dalam mengatasi krisis 2020 COVID. Jadi saya di samping Pak Jokowi persis waktu itu. Jadi kalau Anda tanya pengalaman saya, apakah saya cukup tahu? Amat tahu. Jadi Anda nggak usah khawatir. Jadi optimis Pak untuk kenaikan tersebut Pak. Optimis. Jadi masa depan kita akan cerah. Domestic demand kita kuat. Asal kita kendalikan dengan baik, kita bisa tumbuh dengan baik. Wow, gua kirain itu clickbait berita teman-teman. Kayak mana mungkin menteri ngomong kayak gitu di day one lagi. Ternyata bener anjir. Oke gini, gua tahu lo marah, tapi he may be right. Oke teman-teman, kembali lagi bersama saya di channel ini. Selamat datang di channel ini teman-teman. Jadi di sini teman-teman kita lanjutkan, kita teruskan di mana tadi kita telah melihat cuplikan yang sangat begitu menarik ataupun video yang sangat begitu bermakna. Nah, di sini teman-teman kita lanjutkan di sini, kita lihat apa yang menjadi komentar-komentar dari para netizen tentang cuplikan video tersebut. Nah, teman-teman di sini disampaikan hati-hati untuk menteri ini, kita pantau terus. Nah, kemudian teman-teman di sini disampaikan lagi ataupun ditanggapi oleh para netizen di sini, CCTV pendemo ada di mana-mana. Berhati-hatilah dalam berbicara Bapakku yang terhormat. Nah, kemudian Auro merupsi banyak besar ini PK Menteri Keuangan sombong benar-benar. Nah, seterusnya di sini teman-teman, benar harus dipantau terus kalau dari omongannya bangkalan dari sendiri nih, Bapak Dongdong. Jangan sampai terjadi saroni jilid-jilid. Jadi kok apa-apa termul, kalau ada orang mencret yang disalahkan termul, yang positif jangan benci setinggi langit nanti jatuh. Nah, kemudian teman-teman di sini disampaikan yang harus dipantau itu perampasan aset korup. Ngapain mantau menteri settingan cuma ganti pemain saja, sama werengnya gak ngaruh yang berpengaruh bagi rakyat itu. Nah, kemudian teman-teman diteruskan di sini disampaikan ya apa yang tersirat di hatinya sesungguhnya tersurat juga di wajahnya. Nah, saya setuju ini manusia tong kosong nyaring bunyinya, tidak menganggap jabatan sebagai amanah, malah kesempatan dalam kesempitan. Jadi setuju saudaraku, pokoknya para pejabat gak bisa dibiarkan seenaknya bertindak bersuara. Sekarang kita sebagai rakyat harus terus untuk mengawasinya. Nah, bukan dipantau presidennya yang kudu diganti, pilih menteri keuangan, gak becus, ini real fakta di lapangan. Nah, kemudian teman-teman, kayaknya para penjahat emang pada sombong ya. Hati-hati dengan ucapanmu, nanti akan memakan dirimu sendiri ya. Nah, prediksi saya nih orang bakalan korupsi. Nah, kemudian teman-teman, bukan korupsi tapi setengah gila. 1 bulan jadi Menteri Keuangan di bawah kepemimpinan Prabowo Subianto dan Gibran Raka Buming Raka dan DPR. Nah, kemudian teman-teman kita lanjutkan lagi di sini disampaikan ini Menteri Keuangan baru kayaknya gak bakalan lama menjabat jadi menterinya. Kita teruskan lagi di sini disampaikan kalian itu pejabat negara ya, bekerja digaji dari pajak rakyat supaya gaji kamu itu halal dimakan. Bekerjalah, mikirin rakyat, jangan jadi orang sombong. Nah, menteri di kabinet merah putih lebih banyak omong-omong, rakyat akan pantau terus kinerjanya, ini Purbaya yang bayar. Nah, kemudian teman-teman disampaikan di sini, mohon maaf Pak Presiden Prabowo pilih Menteri Keuangan yang menyayangi rakyat, mensejahterakan rakyat, dan tidak membebani rakyat dengan pajak. Nah, kelihatannya di sini tidak bakal lama lagi ini agak angkuh dan sombong nih menteri udah, ataupun mudah-mudahan saja Pak bisa mengatasi masalah yang ada, kerja dan lain, nggak usah berkomentar terlalu percaya diri. Nah, jangan sombong-sombong dulu Pak Menteri Keuangan yang baru, buktikan kerjamu baru rakyat akan percaya. Nah, seterusnya di sini teman-teman, jaga lisanmu wahai menteri, jangan sampai lisanmu menimpau karena karma dari lisanmu sendiri, jangan remehkan rakyat. Nah, Pak istighfar sebelum rakyatmu marah, jaga ucapanmu, jangan menyinggung rakyat.
Kemudian teman-teman, kalau ada yang merasa tidak mampu memegang jabatan menteri, tolong jangan memaksakan diri ya. Nah, mikir padahal dia jadi menteri itu karena rakyat bergolak menjadi keadilan dan perbaikan negara. Nah, jangan sombong dulu, hati-hati dalam berbicara. Pekerjaan kadang-kadang tidak semudah yang kita bayangkan. Nah, kemudian teman-teman, tanda-tanda menteri ini tidak peka pada situasi politik. Bahaya jika menteri tidak sensitif penderitaan rakyat, alamak gaduh lagi. Jangan pilih menteri yang baru jadi orang tenggol kinerjanya. Nah, dilanjutkan lagi di sini teman-teman. Tolong sekarang Bapak jadi menteri KU, perbaiki dari segi keuangan supaya rakyat makmur. Nah, tidak usah terlalu sombong, buktikan saja kerjamu Pak Menteri Keuangan, kami tunggu kinerjamu. Nah, Pak Presiden jangan sampai salah pilih lagi ya. Menteri, tunjukkan kinerjamu Pak Menteri, jangan ngomong yang nyakitin rakyat lagi, rakyat sudah banyak sakit hati. Nah, Pak Presiden tolonglah pilih menteri yang senang membantu orang, masa nggak kelihatan HDW, Pak udah kesaksian kali ganti menteri. Nah, kemudian teman-teman kita teruskan di sini, ya dia bilang sebagian kecil rakyat, wah kayaknya pejabat kita perlu dikasih peringatan lagi ya, lebih dahsyat. Nah, di sini teman-teman pepatah Jawa saja beja-bejan wong lali sebejo ya. Nah, kemudian teman-teman di sini kita teruskan disampaikan, hati kalau ngomong suara satu orang rakyat pun harus didengar, mau digeruduk rakyat lagi. Nah, hai Menteri Keuangan yang baru, hati-hati jangan sombong dulu, tunjukkan kinerjamu baru kau berkoar-koar. Nah, tolong kosong memang nyaring ya bunyinya, tapi bunyinya cuma sebentar. Itu pilihan ataupun titipan untuk Bapak Presiden, mohon dengar suara rakyat gimana, ingat itu eyangnya Mas Sigit dulu nggak pernah salah pilih orang. Nah, di sini teman-teman disampaikan tidak usah manas-manasin rakyat. Kita terima tantangan dengan meminta menteri bisa menaikkan ekonomi negara kita. Jadi teman-teman diteruskan di sini, kayaknya Prabowo kurang tepat memberikan jabatan Menteri Keuangan pada orang ini. Hati-hati hai menteri baru. Nah, kemudian teman-teman di sini Menteri Keuangan yang baru ternyata termul juga untuk menjatuhkan Prabowo agar Fufu Fafa naik jadi presiden. Nah, kemudian teman-teman kita teruskan di sini disampaikan menteri baru gak pernah melihat penderitaan rakyat, sibuk ngurus hartanya sendiri, dibuatkan tuli dengan jeritan rakyat. Jangan mudah mengangkat menteri yang gak jelas ini, jangan dua titipan, pecat langsung. Makanya ngangkat menteri jangan asal-asalan, cepat untuk dibuang. Nah, mestinya malu sama Presiden Prabowo, bantulah keuangan negara, gunakanlah ilmu yang Bapak punya, jangan bikin masalah. Kemudian teman-teman kita teruskan di sini omongannya dari awal sudah agak ini mah. Mari kita buktikan apakah kerjanya baik atau sebaliknya, tapi jangan lupa kita pantau setiap detik, setiap menit kerja dia. Nah, jangan bilang demo ada dalangnya, mulut pejabat yang seperti ini penyebabnya. Hati-hati Pak, jangan buat menyala Indonesia yang kedua kalinya. Nah, kami malah jadilah pemimpin yang bijak dalam kata dan perbuatan yang mengayomi dan membuat swasta jadi teduh. Ya, keluar dari mulut buaya, masuk mulut harimau, ayo rapat barisan, dia mau tahu orang kecil. Kemudian teman-teman kita lanjutkan di sini, jangan sombong sependek pengetahuan yang saya pahami bahwa kesombongan hanyalah milik Allah SWT Tuhan Sang Pencipta langit dan bumi dan segala isinya. Nah, diteruskan lagi di sini teman-teman, benar deh zaman sekarang kalau mau jadi pejabat bila tidak menguasai ilmu batin, cuma zahir saja, inilah akibatnya ngomong ceplos-ceplos saja. Ya, diteruskan lagi di sini teman-teman disampaikan, jadi ingat kisah petinju yang siap-siap mau masuk ring, bel ronde pertama aja belum bunyi udah keluar-keluar dan songong menganggap rendah lawan, ternyata baru 60 detik udah kok dibantai lawanannya sendiri. Nah, menteri belum kerja baru dilantik udah sombong, kerjakan dulu baik kinerjanya baru komentar Pak Menteri itu bapaknya itu anaknya dibelajari sopan santun Pak. Oke teman-teman, demikian saja cuplikan video kali ini. Terima kasih telah menontonnya dan sampai jumpa di video berikutnya.